Shalom adik-adik, hari ini Kak Jemi akan menemani adik-adik dalam ibadah anak kelas 3 dan 4 SD. Wah, adik-adik tidak terasa ya, ibadah online ini sudah dari 2 Agustus 2020. Adik-adik tahu nggak, ibadah yang diikuti adik-adik sekarang ini diikuti dari anak-anak dari berbagai tempat. Luar biasa sekali ya. Sekarang kakak ingin mengajak adik-adik untuk membuka ibadah kita dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Penatua Amran Budianto. Pada hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkannya bersama kakak-kakak sekolah minggu. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu atas kehidupan kami, untuk keberadaan kami, dan untuk kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami pada hari ini akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mempersiapkannya, agar kami bisa memahami dan mengerti, bahkan melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. adik-adik. Minggu kemarin adik-adik sudah belajar bagaimana Allah memakai orang-orang untuk melayani Tuhan. Ada Deborah, Barzilia, atau Aquila, Hizkia, Asaf, Mordekai, dan yang lainnya. Nah, adik-adik tentu percaya kan bahwa Tuhan yang sama juga rindu dan ingin memakai adik-adik menjadi pelayan dan pemimpin. Yuk adik-adik kita menaikkan pujian.
Adik-adik, kakak mau tanya, siapa ya yang mau jadi pemimpin? Wah, pasti semua mau ya. Tapi kalau kakak tanya lagi, ada nggak yang mau jadi pelayan? Gimana ya adik-adik? Apakah ada orang yang mampu melakukan kedua hal ini secara bersamaan? Ada tidak ya? Wah, ternyata ada loh adik-adik dan namanya ada di Alkitab. Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, itu namanya Titus. Yuk adik-adik kita belajar dari Titus bagaimana dia menjadi pelayan sekaligus pemimpin. Hari ini Kak Ratna akan memimpin kita belajar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita melalui pujian. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan wajah. Sekali lagi adik-adik. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan wajah. Aku mau membangunkan. Aku mau membangunkan wajah. Kita berdoa. Adik-adik, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau takluk untuk taat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat ketemu kembali dengan Kak Ratna. Nah, adik-adik yang dari kelas 2 naik ke kelas 3, kalau bertanya itu siapa ya? Nah, saya Kak Ratna, oke? Nah, hari ini adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang sosoknya Titus. Siapa adik-adik namanya? Titus. Nah, ada loh di Alkitab, kitab Titus, ya kan? Nah, apa yang mau diambil dari Titus? Apa yang mau kita pelajari dari sosok Titus? Nah, Titus, kita mau belajar kepemimpinan dan pelayanannya. Jadi dari sosok Titus kita mau belajar kepemimpinannya dan pelayanannya, ya. Nah, adik-adik, Titus itu siapa sih? Kan kita perlu tahu kan, kalau kita mau belajar dari seseorang, kita perlu tahu sosok itu dari mana dia. Nah, kita perlu tahu, kan? Nah, Titus itu adalah orang Yunani. Dia bukan orang Yahudi. Dia orang Yunani. Artinya, dia nggak kenal Kristus. Sama sekali dia nggak kenal Kristus. Dia nggak kenal Allah. Lalu, bagaimana akhirnya dia mengenal Allah? Nah, dia hadir di satu perkumpulan, ya adik-adik, di mana di situ
Paulus sedang berkhotbah. Paulus sedang berkhotbah tentang Kristus. Adik-adik bayangkan bagaimana seorang Yunani, ya, seorang yang bukan pengikut Kristus, berada di dalam satu kumpulan di mana di situ Rasul Paulus, ya, sedang memberitakan firman Tuhan tentang Kristus. Pasti reaksi wajahnya gimana adik-adik? Bingung. Dia pasti bingung. Siapa Yesus Kristus? Dia nggak ngerti. Tetapi dengan khotbahnya Paulus yang begitu detail dan begitu amat jelas, akhirnya dia mengerti. Titus itu mengerti akhirnya adik-adik bahwa untuk menjadi selamat percaya dengan Kristus. Dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya itu yang dia imani. Dan pada saat dia mengimani bahwa Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dia, perubahan yang terjadi di dalam dirinya Titus itu sangat luar biasa. Dia sering membantu pelayanannya Paulus, dia sering mengirim surat ke jemaat Korintus, dia juga sering mengumpulkan persembahan yang tujuannya untuk melayani orang-orang miskin. Dan ada banyak pelayanannya di yang lain. Dan perubahan yang terjadi pada Titus itu dilihat oleh Paulus. Sampai suatu saat adik-adik, Paulus menugaskan Titus untuk pergi ke satu kota, yaitu kota Kreta namanya. Kota itu namanya kota Kreta. Terus kenapa Titus diutus ke sana? Oh, ternyata adik-adik, di kota Kreta itu ada nabi yang seringkali seringkali berbicara yang tidak benar. Pengajaran-pengajarannya kasar. Sering mengata-ngatai orang. Dan Titus dikirim oleh Paulus ke kota Kreta untuk merubah jemaat Kreta menjadi jauh lebih baik. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana perasaannya Titus pada saat dikirim ke kota Kreta yang jemaat Kretanya itu sedang tidak baik-baik saja kerohaniannya. Titus harus merubah jemaat Kreta menjadi jemaat yang seperti Tuhan Yesus mau. Adakah Titus takut masuk ke dalam kota Kreta? Oh tidak adik-adik. Titus sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal baik di kota Kreta. Dia mempunyai keinginan untuk merubah jemaat Kreta menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Kristus. Karena dia satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Dan itu yang dilakukan oleh Titus adik-adik. Luar biasa. Yang adik-adik lihat, pada saat Titus ada di Kreta, ya di kota Kreta maksudnya, dia harus menjadi seorang pemimpin. Kenapa adik-adik? Karena dia menggembalakan jemaat di Kreta. Berarti dia pemimpin. Tetapi sekaligus adik-adik, seorang pemimpin sosok Titus juga bersama dengan kepemimpinannya juga harus menjadi pelayan. Itu sesuatu yang luar biasa, talenta yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada Titus. Nah,
Adik-adik, sekarang Kak Ratna tanya, apa sih definisi pemimpin? Kalau di sekolah dibilangnya gini, apakah yang dimaksud dengan pemimpin atau kepemimpinan? Nah, adik-adik, pemimpin itu adalah agen perubahan. Artinya, pemimpin itu harus bisa membawa visi misinya ke dalam satu kelompok atau ke dalam satu komunitas, yang mana si pemimpin itu harus bisa dan mampu menuangkan ide-idenya untuk mencapai visi misinya. Nah, itu pemimpin. Tetapi juga adik-adik, si Titus dituntut juga menjadi pelayan. Bayangkan, adik-adik tahu kan levelnya kalau pemimpin di sini, kalau pelayan agak rendah-rendah dikit. Artinya, pada saat dia jadi pemimpin, dia harus menjadi leader yang berwibawa, mempunyai karismanya Kristus. Tetapi adik-adik, pada saat Titus melakukan pelayanan ke bawah, ke masyarakat Kreta, dia harus menurunkan kepemimpinannya. Artinya dia gak perlu pasang wibawa yang terlalu berlebih-lebihan. Karena apa? Karena di dalam pelayanan adik-adik, dia harus lebih merendahkan diri untuk bisa mengayomi masyarakat Kreta untuk mengerti bagaimana sih yang namanya pelayanan, bagaimana sih mau menerima kasih Kristus. Nah, itu pelayan adik-adik. Jadi pelayan itu melayani. Apa yang belum disiapkan dia harus siapkan. Apa yang belum ada dia harus adakan. Dan itu adalah pelayanan. Jadi adik-adik tahu kan bagaimana pekerjaannya Titus saat itu yang dia ditugaskan di kota Kreta. Dia menjadi leader, tapi juga dia harus jadi pelayan. Dan hal ini adik-adik tidak menjadi kesulitan bagi Titus karena apa? Karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya Titus itu bekerja sama dengan begitu amat baik antara dia pemimpin dan pelayan. Nah, jadi adik-adik bisa memahami sekarang kenapa Titus dipanggil oleh Allah untuk melayani di kota Kreta. Iya kan? Karena ada sesuatu yang baik yang dilihat oleh Allah dalam diri Titus untuk merubah kota Kreta menjadi kota yang percaya akan Kristus. Nah, adik-adik, karena ajak adik-adik lihat di 1 Petrus 2 ayat 21. Coba deh kita lihat 1 Petrus 2. Sebentar, Kak Ratna ambil Alkitabnya Kak Ratna. 1 Petrus 2 ayat 21. Ayat 21 ya. Kak Ratna bacakan. Adik-adik udah buka ya. 1 Petrus 2 ayat 21. Di situ dibilang apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuh. Titus percaya. Karena yang memberikan kekuatan untuk dia bisa melayani dan menjadi pemimpin di kota Kreta, dia percaya Yesus Kristus telah meninggalkan keteladanan kepada dirinya dan juga kepada orang banyak yang akan dia layani. Dan dia percaya itu adik-adik. Ya. Nah, kita adik-adik, kita juga diajar untuk menjadi sejak dini, kan kelas 3 kelas 4 nih, ya. Sejak dini kita juga diajar menjadi anak-anak yang melayani, tetapi juga mampu menjadi pemimpin.
Resepnya apa adik-adik? Yesus Kristus yang sudah meninggalkan teladan melalui Roh Kudusnya, dia akan memeteraikan kita ya di dalam diri kita untuk kita mampu menjadi pemimpin dan juga menjadi pelayan. Adik-adik pasti bisa melakukannya. Karena yakin itu. Nah, pesannya yang terakhir nih adik-adik, pesan yang terakhir ya yang harus kita pahami. Coba kita lihat di Titus 2 ayat 7a. Ya, Titus 2 ayat 7a. Ya, Karatna bacakan. Adik-adik kalau ada Alkitab di depannya adik-adik bisa buka ya. Titus 2 ayat 7a. Ini pesannya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya, Karatna ulangin. Jadikanlah dirimu sendiri, dirinya adik-adik maksudnya. Dirimu sendiri. Untuk apa dia bilang? Untuk suatu teladan dalam berbuat baik. Ya. Teladan itu teladan berbuat baik, bukan teladan berbuat kejahatan. Bukan. Teladan yang Yesus mau, teladan berbuat baik, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Teladan berbuat baik. Roh Kudus mengajarkan kita menjadi pemimpin, menjadi pelayan. Tetapi menjadi pemimpin dan menjadi pelayan, adik-adik, di tengah-tengah ada apa nih? Ada keteladanan yang Kristus ajarkan kepada kita melalui apa? Melalui Roh Kudus. Karena yakin adik-adik pasti mampu melakukan ini semua. Karena kita memiliki Kristus yang mau merubah karakter kita dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang tidak mampu menjadi mampu. Dan semuanya itu karena Tuhan Yesus. Ngerti ya adik-adik ya? Dan karena berharap adik-adik bisa melakukan ini semua di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Ya, walaupun masih kelas 3 dan kelas 4, tapi karena percaya teladannya Titus menjadi menjadi rema di dalam kita. Teladannya Yesus menjadi hal utama di dalam diri kita. Tadi apa yang di Titus 2 ayat 7a? Jadikanlah dirimu, apa dia bilang? Teladan. Teladan apa? Teladan berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan adik-adik mampu melakukannya, menjadi pemimpin, menjadi pelayan. Di tengah-tengahnya ada apa adik-adik? Teladan Kristus yang harus dikerjakan, sehingga pada saat menjadi pemimpin dan menjadi pelayan, itu kombinasi yang sangat keren. Oke adik-adik ya, Tuhan memberkati adik-adik semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita menutupnya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, pada saat Kak Ratna, bahkan kami semua berhenti untuk mendengarkan di beberapa waktu yang lalu, kami percaya firman Tuhan itu terus berada di hati kami, di pikiran kami, dan kami selalu ingat Bapa untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini, di mana kami diajarkan menjadi pemimpin sekaligus menjadi pelayan Tuhan. Dan Kau memberikan kekuatan kepada kami Bapa untuk kami bisa melakukan yang terbaik buat kepujian nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah terambil dari Roma 12 ayat 17. Ya, Kak ulangin. Roma 12 ayat 17. Demikian bunyinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, adik-adik, Kak Ratna yakin adik-adik pasti bisa menghafal ayat ini.
Kita ulangi sekali lagi ya. Yuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, adik-adik menghafalkan dan ingat terus. Oke? Semua pasti bisa. Sip. Shalom adik-adik. Berikut aktivitas kita minggu ini. Aktivitas ini sudah kakak share di grup WA kelas kita ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, yuk kakak ajak kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik sudah siapkan, minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja ya. Yuk kita memuji Tuhan. Kita muji Tuhan dari lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan berkat kepada kami sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan pada hari ini. Berkati persembahan yang kami sudah kumpulkan agar bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, apa yang dapat kita pelajari dari Bapak Titus hari ini? Kita belajar bahwa Bapak Titus dimampukan Tuhan menjadi pelayan sekaligus pemimpin bagi jemaat Tuhan Yesus. Bapak Titus taat saat menjalankan tugasnya untuk menjadi pemimpin dan melayani jemaat. Yuk adik-adik, Tuhan Yesus juga memampukan adik-adik seperti Bapak Titus yang bertanggung jawab dan rendah hati. Asalkan adik-adik taat dan patuh pada firman Tuhan. Yuk kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian. Kita nyanyi, kita angkat pujian ini dengan gembira. Adik-adik boleh berdiri ya. Tapi ku hanya
kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh sangat bersuka cita Bapa, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk 1 minggu ini, di mana Tuhan memelihara kami, menjaga kami, memperlengkapi kami dengan kebaikan-kebaikan dan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pagi ini kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk jumlah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah setiap minggu bahkan kesehariannya mereka semakin bertumbuh imannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang senantiasa selalu melayani untuk anak-anak. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat selalu supaya kami dapat melayani anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang dalam kelemahan tubuh Bapa, Tuhan berikan kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada anak-anak. Terima kasih Bapa di sorga, kesembuhan mutlak terjadi karena turut campur tangan Tuhan di dalam sakit mereka. Dan kami selalu merasakan bahwa di dalam kelemahan tubuh kami, di dalam penderitaan kami, di dalam kesulitan kami, kasih-Mu Bapa selalu nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing Tuhan, yang setiap hari selalu bekerja, keluar dari rumah, atau mereka pun sebagai pengusaha atau apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menyertai orang tua kami. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat supaya orang tua kami di dalam kondisi yang baik-baik saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Engkau memberikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden beserta menteri-menterinya, bahkan seluruh jajarannya Bapa. Karena kami tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Setiap keputusan yang diberikan oleh Bapak Presiden kami selalu mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang masih terkena COVID, Engkau menyembuhkan dengan cara-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan diri kami, orang tua kami, kakak-kakak sekolah minggu kami menyerahkan juga negara kami, pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Tidak lupa kami juga teringat Bapa bagi gereja kami. Apapun yang dikerjakan oleh gereja kami, mulai dari perencanaan, rencana-rencana ke depan, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Jangan kehendak kami yang jadi Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi atas diri kami, atas gereja kami, semuanya Bapa, untuk kepujian nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan doa ini juga kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, bulan September 2022 kita sudah ibadah onsite. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.